Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kesalahan banyak orang dalam beribadah adalah ketika antara sarana dan tujuan itu nggak jelas, ya, antara cara dan tujuan itu nggak jelas. Itu kesalahan orang yang paling banyak dalam beribadah. Ini di luar dari soal teknis, Soal teknis saya rasa insya Allah kita semua sudah tahu karena banyak sekali disampaikan tuntunan-tuntunan berkaitan dengan itu. Apa itu sarana, apa itu tujuan? Salat itu sarana. Tujuan dari salat tali zikri, agar kita bisa mengingat Allah. Membaca Quran itu sarana. Tujuannya agar kita bisa mengamalkan isi Quran. Ada orang yang menjadikan sarana sebagai tujuan. Jadi tugasnya baca aja. Ngerti nggak ngerti baca aja. Padahal Quran Al-Baqarah ayat 2 jelas, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak mungkin kita bisa menjadikan Quran itu sebagai hudan kalau tidak melalui proses yang nama prosesnya itu membaca. Dari membaca ke hudan ini ada proses lagi namanya. Ya. Ada namanya ta'allama, mempelajari, membaca, mempelajari, memahami sampai nanti kita mengamalkan. Jadi sebenarnya kesalahan fatalnya itu di situ. Puasa itu sarana. Puasa bukan tujuan. La'allakum tattaqun adalah tujuan. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Bagaimana caranya supaya sampai ke takwa itu? Puasa. Gitu. Kita berharap mudah-mudahan kita berada di posisi yang tepat. Ada sarana, ada tujuan. Dan sarana dan tujuan itu terus berganti-ganti. Membaca sarana, tujuannya supaya faham sarana, tujuannya supaya meyakini sarana supaya nanti sampai kepada mengamalkan sarana, tujuannya supaya ikhlas. Jadi terus berganti-ganti. Bisa dipahami? Itulah kesalahan fatalnya. Sehingga tidak sedikit orang yang hanya fokus kepada ibadah, baca Qur'annya, perbaiki terus bacaannya, terus perbaiki bacaannya. Enggak akan ada habisnya kalau kita mau betul-betul membahas tentang bacaan Quran ini. Kita membahas tentang tahsinnya aja mungkin nggak cukup umur kita. Ini mad jaiz, ini mad tabi'i, ini mad ini. Cara membaca ro itu ada dua, ada yang tebal, ada yang tipis. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Iya kan? Bukan berarti nggak boleh. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Nah gitu. Ini kan kita ini di usia seperti ini kan berkelahi dengan waktu istilahnya. Iya, berkelahi dengan waktu. Iya, terus berpacu dengan waktu itu. Bagaimana caranya supaya sedikit demi sedikit ada tambah pemahaman. Paham sedikit, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bacanya kita teruskan, hafalannya kita tambah, kemudian pemahamannya kita perbanyak, pengamalannya maksimal.
baru insyaallah menjadi apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Quran karena Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sahabat Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ayat berapa terakhir? 17 terakhir. Oh, masih berkaitan dengan cerita Walid bin Mughirah ya. Walid bin Mughirah. Terakhir kita segarkan ingatan kita. Sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada Walid bin Mughirah, tetap kemudian Walid bin Mughirah minta tambah kan? Ya, minta agar azid, agar Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatan kepada Walid bin Mughirah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla. Apa alasan menolak itu? Apa alasan penolakan Allah Subhanahu wa taala itu? Innahu kana li ayatina anida. Nauzubillahi min zalik. Bukankah kita setiap hari semakin membutuhkan nikmat Allah? Usia itu sebenarnya rahasianya adalah semakin hari semakin kita menyadari betapa kita membutuhkan sesuatu di luar diri kita. Dulu kita baca Quran nggak butuh ini, nggak butuh kacamata, ya. Dulu kita baca Quran nggak butuh kacamata. Dulu ketika bangun dari duduk kita nggak butuh pegangan. Sekarang siapa yang masih nggak butuh dengan pegangan? Ya, begitu. Semakin hari semakin melemah fisik ini, semakin kita menyadari kita membutuhkan yang namanya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang yang memahami dirinya dan kemudian memahami apa yang harus dia lakukan, sehingga dia tidak terjebak kepada kondisi mengeluh. Ini kan kalau tidak begitu kan kondisinya ngeluh terus. Waduh, iki dengkule, waduh, iki sikile, waduh, iki. Iya kan? Kacamatane ada aja. Akibatnya semakin banyak kita mengeluh, energi negatif itu semakin kita serap. Semakin menyerap energi negatif. Semakin menyerap energi negatif, maka akan bermunculanlah yang negatif-negatif dalam diri. Nauzubillah min zalik. Itu rahasia syukur itu di situ. Rahasia syukur, ya. Baik. Terakhir bahkan saurhiquhu suuda. Yang lebih parah lagi di situ. Nikmat tidak ditambah, kemudian saurhiquhu suuda. Aku akan bawa dia menempuh jalan yang sulit lagi mendaki. Itu kiasan, itu bahasa kiasan. Itu bahasa kiasan. Terus berhadapan dengan kesulitan dalam hidup ini. Iya? Kalau sekarang misalnya kita mau digantikan posisi dengan harta, dengan apa yang kita punya, kita mau digantikan posisi dengan Sambo, mau nggak? Mau. Digantikan posisi dengan Alun yang kekayaannya luar biasa, mau? Boten. Kita mendingan apa adanya kan? Silaturahim enak, ibadah nikmat, ya. Kita tidak mendapat cibiran orang, betul? Sambah terungkap. Apa sih sebenarnya yang kita cari dalam hidup? Ya, itu pelajarannya semua supaya kita tidak terjebak kepada hanya membeberkan aib orang. Ada pelajaran yang dapat untuk kita. Oh, ternyata yang membuat hidup itu nikmat bukan itu. Ya, itu 500 miliar Pak, kalau kita suruh ngitung sendiri nggak bakalan kelar. Manual ya, pakai jari ya, ngitungnya manual pakai jari. Barangkali 10 juta aja kalau pecahan 10.000 sampai subuh nggak kelar-kelar itu. Tadi berapa ya? Balik lagi sampai kering air liur ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nauzubillah min zalik. Saurhiquhu sauda, aku akan bawa dia
Urhiku itu artinya kalau dalam pengertian positif bimbing, Pak. Sini tak bimbing. Itu dalam artian memudahkan kan? Tapi ini bukan. Urhiku itu membimbing ke tempat yang sulit. Dengan mekanisme Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nauzubillah min zalik. Baik. Masih cerita tentang Walid bin Mughirah. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar. Bismillahirrahmanirrahim. Qaddaronya 2 kali kan? Kita keluarkan dulu dari ayat ini. Ada 2 kata yang sama polanya. Fakkaro, fakkaro, qaddaro. Balik lagi ke pelajaran bahasa Arab kita. Kalau pola yang ini kita sudah jago, ini sudah lancar semua. Ya, fa'ala yufa'ilu, fakkaro yufakkiru, qaddaro yuqaddiru. Ya. Tambahan tasdid ini berulang kali, berangsur-angsur innahu sesungguhnya dia. Ini walaupun kita sudah tahu artinya, hu itu dia. Jadi ada berkali-kali saya sampaikan, mengerti arti, tahu arti, dan memahami itu 2 hal yang beda. Kalau artinya saya rasa kita sudah tahu semua. Inna sesungguhnya, hu dia. Itu ngerti kan? Itu tahu arti. Sekarang siapa yang dimaksud dia? Walid bin Mughirah. Nah, Walid bin Mughirah ini kan berarti harus tahu cerita sebelumnya. Jadi kesimpulannya, tahu arti saja nggak cukup. Ya. Nah, ini kalimat ini harus hati-hati menyampaikannya. Ini bagi kelas yang sudah sekelas ini. Jangan orang yang baru mau belajar. Kita tidak tahu arti saja nggak cukup, harus memahami. Banyak banget. Akhirnya nggak jadi ngaji, kan gitu? Ya, nah ini saya berani sampaikan karena sudah di sini. Kita bisa jawab sendiri. Innahu sesungguhnya dia. Siapa dia itu? Karena dalam Quran banyak ada innahu ini Allah, iya kan? Hu-nya itu Allah. Nah di sini adalah Walid bin Mughirah. Fakkaro, memikirkan.
memikirkan. Apa yang dipikirkan oleh Walid bin Mughirah, kalau kita fahami cerita sebelumnya, ada dua hal yang bertolak belakang antara ilmu atau fitrahnya, ya, atau di sini saya buat fitrah, dengan apa? Keadaan, dengan keadaan. Keadaan itu adalah permintaan Abu Jahal dengan keadaan. Kita bisa bayangkan itu betapa dilemanya. Di satu sisi dia tahu bahwa Quran ini tidak ada yang, ini bukan buatan Muhammad, ini bukan produk manusia. Ini sesuatu yang luar biasa karena ilmu bahasa yang dia punya. Tapi sementara di sisi lain dia dituntut agar dia mengatakan atau tidak mengakui berat kan ini? Diposisikan seperti ini. Ada ya Pak. Berarti ini kalau diterjemahkan bebas boleh begini ya Ustaz. Dia telah berkali-kali, berulang-ulang memikirkan. Ya. Nah, nanti kita tahu dapatnya dari mana, tahu berkali-kali, berulang-ulangnya itu terus menerus, kan gitu? Berkali-kali, berulang-ulang, terus menerus. Dari mana kita tahu? Dari pola bahasa. Itulah sebabnya ini biasanya tergantung kepada keluasan si penerjemah. Keluasan si penerjemah. Jadi semakin kita memahami maksud satu teks itu, maka insya Allah akan semakin luas kita dalam membuat itu. Dan bahkan kadang-kadang bisa jadi nggak ada hubungannya dengan ini, gitu. Itu namanya terjemahan maksud kan, gitu. Dia terus menerus memikirkan, merenungkan. Pastilah karena ini dua hal yang bertolak belakang, ya. Yang ada di sini dengan yang seharusnya, tuntutan keadaan, bukan yang seharusnya, tuntutan keadaan. Saya cerita sedikit, saya punya jamaah di Swadharma, itu konsultan pajak. Akhirnya dia putuskan 10 tahun yang lalu dia berhenti dari menjadi konsultan pajak. Karena terus berada dalam posisi Walid bin Mughirah. Konsultan pajak, saya harus bikin 3 laporan Pak Ustadz. 3 laporan. Ya. Yang satu itu laporan untuk ke ke pusat, ya, ke yang pemeriksaan. Kedua laporan ke perusahaan. Ketiga laporan yang real. Jadi dari 3 itu yang benar yang satu cuman. Yang satu, yang 2 itu fiktif semua, besar jadi kecil, ya, kenyataannya besar jadi kecil itu untuk menghindari besarnya pembayar pajak. Itu. Bertahun-tahun dengan dilema itu akhirnya dia putuskan stop, ya, resign. Saya juga bingung ini, anak saya akuntansi perpajakan gitu. Maka saya bilang ini, nah kalau bisa jangan jadi ini deh, mendingan jadi pengajar aja lah, ya, jadi pengajar aja lah, ya. Kalau sudah masuk ke konsultan pajak itu, ngajarin bikin 3 laporan, ngajarin bikin 3, parah juga, ya udahlah, ya. Nauzubillah min zalik. Ini satu contohnya. Fakkaro wa qaddar ini. Fakkaro berfikirnya Walid bin Mughirah, kemudian memutuskan. Kan kalau dalam proses mengambil keputusan yang dilakukan Walid bin Mughirah ini udah benar. Qaddaro ini artinya memutuskan. Keputusan itu harus melalui proses pemikiran. Udah benar ini caranya, udah benar. Tapi mengapa kemudian keputusan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini keputusan dicela ini.
Walau prosesnya udah benar, ada fakkaro, ada qaddaro. Karena niat dari keputusan itu dia. Ya, karena niat dari keputusan itu yang kemudian fakutila kaifa qaddar. Innahu sesungguhnya dia fakkaro, dia memikirkan, wa qaddaro, dan dia membuat keputusan. Qaddaro, menetapkan, ya, membuat keputusan. Udah bener kan jalannya? Malah sekarang banyak yang nggak pakai ini lagi, langsung sini. Kalau pakai ini, pakai sini aja masih dicela oleh Allah, fakutilah, apalagi nggak pakai gini. Kan? Nauzubillah min zalik. Ya. Itu berarti menetapkannya berulang-ulang atau menetapkannya berangsur-angsur? Pikirnya berulang-ulang. Kayaknya berulang-ulang juga, bukan kayaknya, bahasa menunjukkan itu berulang-ulang, Pak. Berarti dia ragu, ini lagi, ambil keputusan lagi, ragu lagi. Mungkin kalau saya buat begini berlawanan dengan sini, buat begini nanti kelompok Abu Jahal marah, buat begini Abu Jahal suka, tapi di sini saya sakit, hapus lagi, tip X lagi, ketik baru lagi. Kan dulu belum ada mesin tik ya. Itulah gambarannya. Kita langsung bisa membayangkan betapa satu keadaan yang sangat sulit yang dihadapi oleh Walid bin Mughirah. Dalam konteks seperti ini, apa yang biasanya dimenangkan? Kebenaran dan kenyataan. Kenyataannya dari sini kita lihat, mulai dari Walid bin Mughirah, bahkan dari sebelum-sebelumnya, yang dimenangkan itu adalah ya tadi, tuntutan keadaan, bukan kebenaran yang dimenangkan. Itu sebabnya ilmu ini selalu mengalami degradasi dalam hal-hal seperti itu. Ya, innahu sesungguhnya dia fakkaro, dia memikirkan berulang kali, terus menerus memikirkan, wa qaddaro, dan bolak-balik bikin ya, kalau saya buat begini, Abu Jahal suka, tapi kebenaran dilawan. Kalau saya putuskan ini, maka orang-orang pemilik harta suka, tapi rakyat tidak suka. Betul? Cara berpikirnya? Dan sekarang kita yang mau didepankan yang mana? Mengedepankan rakyat nggak dapat duit. Betul? Ini bukan kasus baru. Ini sudah diperlihatkan dari Walid bin Mughirah. Itulah bolak-baliknya, sehingga undang-undang itu buat lagi, ubah lagi, buat lagi, ubah lagi. Ya, dari zaman Bahlak sudah begitu modelnya. Itu. Fakutila, kita teruskan dulu. Fakutila, kutila itu madi majhul, asal katanya qatala. Kalau terjemahan harfiahnya telah dibunuh. Kan qatala, kutila, telah dibunuh. Tapi di sini maksudnya bukan telah dibunuh dalam ayat ini. Celakalah. Iya. Jadi artinya bukan arti harfiah tapi arti maksud. Maka celakalah. Iya. Kan kalau celaka itu berarti telah dibunuh, celaka kan gitu sih bahasanya. Nah, ini bukan telah dibunuhnya. Bisa juga dalam artian telah dibunuh apa? Nuraninya. Kan bisa aja misalnya Allah menyebut, kalau diartikan ini dengan celakalah, ada kan kata lain celaka, apa bahasa Arabnya? Selain dari kutila. Wailun. Iya, kan bisa dong kalau memang maknanya memang semata-mata hanya celaka, fawailun
maka celakalah. Tapi mengapa Allah menggunakan kata kutila tadi? Maka kejujuran, maka fitrah, maka hati nurani telah dibunuh. Ketika saya S2, sekaligus ketika itu saya sebagai dosen, ya, sekaligus juga sebagai staf administrasi. Jadi 3 saya. Di S1-nya saya dosen dan staf administrasi. Saya dapat diskon untuk lanjut ke S2. Satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Apa yang terjadi? Kan tatap muka itu menentukan. Seorang mahasiswa boleh ikut ujian dengan persyaratan tatap muka minimal 75% kan? Satu, gitu. Ada yang kenyataan, bukan ada, banyak sekali kenyataannya yang nggak pernah hadir, tapi dibuat di absennya 80%. Kan beda di sini. Kita kan di bagian itu. Karena kebetulan saya ngambil di hukum, jadi itu banyak kepala kejaksaan, kepala ini, ada yang dari Palembang. Nggak pernah hadir itu orang. Totalnya 85% aja kehadiran. Yang mana orangnya kita juga nggak tahu. Cuma ngeliat di foto. Tahu-tahu ujian. Giliran ujian nilainya A. Apa sih yang nggak bisa di Indonesia? Makanya maaf karena saya tahu saya di dalamnya saya tahu saya tidak sepenuhnya percaya dengan S2 swasta itu. Permainannya begitu. Ya, itu salah satunya. Jadi kita dihadapkan terus dengan dilema-dilema tadi. Yang kurang kuat prinsipnya ya melu kan? Ya wes, ke laut aku melu, ke gunung aku melu. Nah, kalau kita yang kuat prinsip enggak dong. Ya, itu. Fakutila, maka telah dibunuh nurani, maka telah dibunuh fitrah, maka telah dibunuh kejujuran. Kaifa qaddar? Bagaimana kok dia sampai keputusannya begitu? Kalau dalam proses berpikir yang saya tahu ada premis mayor, ada premis minor. Ya, ada lagi proses-proses berpikir namanya sampai kemudian ujungnya konklusi. Konklusi itu tidak boleh berbeda dengan premis mayor dan minornya. Ini premis mayor dan minornya benar, konklusinya salah. Iya kan? Qaddaronya yang salah. Jadi di caranya benar, di keputusannya salah. Ini apa yang mau kita bilang, bahwa dari 14 abad yang lalu Allah sudah sebutkan ini. Ya, ada banyak pelajaran di sini, Ini menguji kejujuran fitrah kita sebenarnya. Ya, menguji kejujuran fitrah kita sebenarnya. Bisa dipahami? Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari yang seperti ini. Ini pasti nggak bakalan tenang orang ini. Ya? Terus ininya mikir, ininya ini, tapi kenyataannya dia harus berkata begini. Kenyataannya A, tapi dia harus mengatakan B. Lahirlah munafik. Lahirlah orang-orang munafik. Jadi asal usul munafik itu adalah orang yang mematikan, membunuh kejujuran. Itu dia kesimpulannya. Fakutila kaifa qaddar. Ya, fakutila kaifa qaddar. Sulit hari ini kita temukan yang jujur. Apa yang membuat orang sulit menjadi jujur? Terlalu banyak interest, terlalu banyak kepentingan. Biasanya yang dipertahankan itu adalah kepentingan weteng.
Ya, yang dipertahankan itu kepentingan weteng. Ya, perut, ya, itu, ya, peteng. Innahu fakkara wa qaddar. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Ya. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Dari segi bahasa kita bersyukur tadi kita temu dua ini kan. Ini tinggal terusin ini. Tinggal terusin pelajaran bahasa Arab kita. Ya. Disinilah kita alhamdulillah. Maka saya bilang buah dari ilmu itu cuma dua, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, gitu. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Ya. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. 1 2 3. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Pendek ya. Kata diulang-ulang kan? Bonus. Bonus ini bonus kan? Iya. Tapi baru dapat bonus ini kan setelah melewati 18 ayat. Iya kan? Summa kutila kaifa qadar sampai 2 kali loh. Diulang lagi. Ustaz, kalau itu tulisannya gundul nggak pakai harokat, kemungkinan bisa salah baca jadi fakotala ya. Padahal artinya kebalikan. Ya, kalau dalam gundul Pak, yang namanya gundul itu nggak gundul-gundul banget. Ada rambutnya dikit. Pasti ada rambutnya dikit. Ini kan kalau ditulis jadinya begini. Ya, ini ada dikit. Minten gundul. Kang ini? Ya, pas. Ya, ini fa, qaf, ta. Ini di sini. Satu itu aja. Dikasih rambut dikit. Nah, kasih rambut dikit. Karena kalau enggak dia bisa menjadi qatala kan? Nah, qatala kan membunuh. Iya, gitu. Di sini u sama aja misalnya. Kutiba. Ini nanti dia maklum, madi maklum atau madi majhul. Gimana membedakannya Pak Ustadz? Kalau di dalam tulisan gundul pasti ada ini. Kalau sudah di sini ada u, nggak mungkin ada baris lain. Nggak mungkin kutaba, nggak mungkin. Ada rumus kan? Ya. Itu. Ini kalau dia tidak diberi tanda bisa jadi qara'al Qur'ana atau quri'al Qur'anu. Ini bisa 2 cara. Kalau di sini tidak diberi dhamma, cukup ini nih. Coba. Kalau di sini u, jadinya di sini apa? Tahu dari mana? Iya, nunnya dhamma, ya. Nunnya dhamma karena sini quri'a. Gitu. Apa alasannya? Itu jadi fi'il Pak, itu pasti yang Quran itu kan ini subjek lah gitu. Bukan? Lagian Pak Marmah nanya sih. Iya kan?
Jadi kemungkinannya ada dua, bisa di sini u, kasih u, berarti jelas quri'a. Sama juga kalau di sini sudah u, ini pasti harusnya u. Karena ini namanya naibul fa'il. Naibul fa'il, pengganti fa'il. Kalau dibuat misalnya qoro'a, ini nggak bakalan ketemu. Apa artinya qoro'al Qur'anu? Telah membaca Quran. Quran telah dibaca. Quran telah membaca. Quran telah membaca, karena ini subjek. Masa Quran membaca? Gitu. Ya? Jadi bisa pakai ini. Oh, berarti di sini pasti u. Quran telah dibaca. Bisa juga untuk menjelaskan ini. Kalau ini sudah a, ini pasti oro'a. Apa artinya? Qoro'al Qur'ana, dia telah membaca Al-Qur'an. Udah jelas. Fahim? Makin pintar. Pertanyaan PHP-an itu tadi. Lagian nanya ya enggak? Nanya kan saya jelasin. Saya nggak mau setengah-setengah jelasinnya, biar sampai mentok dijelasinnya. Ya, jadi ada dua tadi, bisa di sini u, bisa di sini u, bisa di sini pakai dhammah u. Maka berarti tidak ada kemungkinan lain itu. Quri'al Qur'anu. Sama juga dengan baris ini. Kalau di sininya sudah u, pasti di sininya u. Karena ini madi majhul. Gitu. Oke? Alhamdulillah. Kemudian lanjutannya summa qutila kan? Sampai diulang-ulang. Di sini menggunakan kata fa, di sini menggunakan kata sambung summa. Fakutila, maka binasalah, maka celakalah. Kaifa qaddar, bagaimana dia memutuskan, bagaimana dia menetapkan. Summa kutila, kemudian celakalah. Kaifa qaddar, bagaimana dia membuat keputusan. Sampai diulang 2 kali kata kutilanya. Iya Pak, penekanan. Jadi kalau begini benar-benar benar-benar celaka. Siapa yang benar-benar celaka? Orang yang membunuh mata hati, orang yang membunuh fitrah, orang yang membunuh kejujuran, orang yang membunuh ilmu nurani. Gimana nggak bonus ini 3 ayat? Cuman modal kutila. Ya, modal kutila, modal qaddaro, fakaro kan? Gitu. Qaddaro 3 kali. Kaifa 2 kali. Kutila 2 kali. Jadi itu sebenarnya lebih menguatkan bahwa makna qaddarnya itu memang berulang-ulang. Iya. Kita diminta untuk coba perhatikan dia gimana dia berpikir, coba lihat lagi habis itu berpikirnya gimana, kira-kira mungkin begitu ya. Iya. Konteksnya. Tapi nanti dilanjutkan lagi, mantap lagi, polanya nggak ada yang salah. Summa nazar, saya teruskan dulu. Summa nazar. Nazoro kan asal bahasanya melihat. Kemudian dia melihat. Melihat apa? Melihat keputusannya tadi. Apa bahasa sekarang? Mereview kan?
kemudian dia mereview, tetap aja setelah direview keputusan itu salah. Jadi saya sebutkan di sini bahwa dalam hal proses tidak ada yang salah di sini. Dalam hal proses, ya, ada fakaro, ada qaddaro, bahkan sampai kemudian nazar lagi. Kita kalau sebelum keputusan, sebelum diumumkan, kan bolak-balik kita ini dulu. Kita pelajari. Yang salahnya di mana? Salahnya tadi adalah dalam menyimpulkan keputusan. Gitu. Summa qutila kaifa qaddar, kemudian binasalah, celakalah. Kaifa qaddar, bagaimana dia menetapkan, bagaimana dia memutuskan. Summa nazar, kemudian dia apa lebih enaknya di sini? Memikirkan boleh, memikirkan ulang. Iya, memikirkan ulang itu baru tepatnya ya. Memikirkan ulang. Kalau arti harfiahnya tadi melihat, memikir ulang. Summa nazar, kemudian dia memikirkan ulang. 4 ayat. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar, ya, yuk. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar. Lagi. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar. Hafal? Alhamdulillah. Modal summa, modal fa doang kan ini. Modal summa, modal fa doang. Sahabat Quran, apa yang kita rasakan ketika kita bertemu seperti ini? Yang pasti menurut saya ada satu rasa senang, betul? Ada rasa senang di sini. Alhamdulillah, kita sudah tahu fakkaro qaddaro, kita hafal, gitu, ya. Nah itulah buah dari ilmu, buah dari ilmu. Semakin banyak alhamdulillahnya di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yuk, 19 inna kan? 18 ya? Terakhir saurhikuhu sauda bawah kan? Itu 17. Berarti 18-nya innahu. Yuk, berarti 18. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar. Yuk dari 18. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Summa nazar, supaya nazarnya itu berhentinya enak, nya itu ditahan. Summa nazar, enak kan? Di nya dilalaikan sedikit. Summa
thumma nazar. Nah, ini baru kita lihat belang yang sesungguhnya. Masih summa lagi. Abasa. Surat Abasa. Abasa tawalla. Abasa artinya bermuka masam. Iya. Basar itu hampir sama dengan ini, abasa. Kalau kita rinci coba, bermuka masam apalagi bahasanya yang sinonim itu. Cemberut. Iya. Nah, kalau ini diartikan bermuka masam, ini cemberut berarti, basar. Merengut. Nah, merengut. Apa yang bisa kita ambil? Basar, basaro dengan basyarun. Beda kan? Beda sin sama shin. Ini artinya manusia, ini artinya merengut. Ini akibat dari proses. Dia masih dalam proses tadi, makanya kata summa-summanya kan. Kemudian dia bermuka masam. Kira-kira bermuka masamnya itu kalau kita masuk lagi lebih dalam, kenapa? Karena telah membohongi diri sendiri. Ya, telah membohongi diri sendiri. Gitu. Bisa juga mungkin Ustaz, apakah bisa juga mungkin karena ini sulit sekali pertentangan batinnya. Iya, karena kesulitan pertentangan batin itu. Iya, gitu. Jadi kesimpulannya, ketika kebenaran diversuskan dengan kenyataan yang seharusnya atau tuntutan keadaan, maka biasanya yang selalu dimenangkan itu adalah yang tadi, keadaan itu, bukan kebenaran itu. Nah, orang yang membenarkan sebaliknya itulah para nabi. Coba kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, contoh orang yang membenarkan fitrahnya dalam bentuk perbuatan dan tidak mau mendua di sininya. Ya, itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh-contoh orang yang berdiri tegak di atas kebenaran itu. Summa adbaro. Apa arti adbaro? Adbaro itu, ini kan 4 huruf nih. Ini kan kata kerja kan? Alifnya tambahan. Ini asal katanya dari duburo. Dubur artinya belakang. Alif artinya atau membelakangi. Nah, kita pakai bahasa aslinya dulu, nanti baru kita buat bahasa yang lebih enak. Dubur artinya belakang, adbaro membelakangi. Karena proses tadi mengkerut, bermuka masam, apa barangkali kalau bodoh gitulah.
Akhirnya dia kalahkan ininya, membelakangi apa? Membelakangi kebenaran, membelakangi kejujuran. Balik maning ke asalnya, wastakbar, dan dia menyombongkan di. Jadi ketika salah dalam proses berpikir, maka ujungnya nanti akan muncullah istakbar. Sombongnya jadi sombong pura-pura juga. Ya, Sombong pura-pura itu ya. Tidak juga ya. wallahu a'lam. Tapi mungkin ini efek Pak, efek dari ini tadi, dari dia membelakangi ini. Iya, gitu. Efek dari membelakangi kebenaran yang tadi sudah berkecamuk di sini masih bagus. Orang kalau masih ada perang antara kebenaran dan kebatilan itu bagus. Berarti fitrahnya masih jalan. Ketika kemudian dalam perang itu yang dimenangkan yang batil, nah baru yang salah tadi, menyalahi fitrah. Ada orang yang nggak pakai mikir lagi, langsung dikodaro. Nggak ada kecamuk lagi di sini. Ya, apa yang dia mau lakukan kerjakan, apa yang dia mau ini kerjakan, karena nggak ada bahan pertimbangan. Summa adbaro, kemudian dia membelakangi, wastakbar, dan menyombongkan di wallahu alam. Jadi apa kesombongan itu dalam kepura-puraan? Bisa jadi. Atau kesombongan itu efek dari dia adbaro. Ya, efek dari adbaro tadi. Dimunculkanlah itu. Dengan itulah Allah kemudian membinasakannya dengan kesombongan itu. Apa? Kita dibawa ke masa 14 abad yang lalu kan ini? Sekarang masih banyak. Iya, ini saya sebutkan tadi, artinya dengan kita membaca Quran seperti ini, kita diajak mundur ke belakang 1400 tahun yang lalu. Kita fahami ayat, kemudian kita lihat yang sekarang. Gitu. Tapi kalau dalam bahasa enak di sini, saya rasa tidak ada yang paling enak dalam hidup ini kecuali menyatakan apa adanya. Betul nggak? Walau konsekuensinya banyak, ya, gitu. Nah, orang kebanyakan tidak siap dengan konsekuensi, gitu. Summa adbaro, kemudian dia membelakangi, wastakbaro, dan dia menyombongkan diri. Nauzubillah. Kalau saya melihat di sini, apa memang asalnya dulu dia sombong? Atau sombong ini efek dari adbaro, efek dari berpikir yang salah, memutuskan yang salah, kemudian membelakangi kebenaran, efeknya sini muncul ini, wallahu a'lam. Tapi yang jelas akan kita bisa tergambar itu bagaimana keadaan Walid bin Mughirah melalui beberapa ayat ini. Ya? Ya, karena tadi ya, ini kan tambahannya ista. Ya, istakbaro tambahannya kan ista. Alif, sin, ta, ini tambahan. Kata dasarnya kaf, ba, ro. Ini kabaro. Ista itu tambahan. Sehingga orang yang menganggap dirinya besar. Jadi sombong itu istakbaro itu adalah orang yang menganggap dirinya. Yang namanya menganggap kan nggak besar. Iya, iya. Sedikit Pak. Iya Pak. Ada teori begini Pak. Orang termakan dengan bicaranya sendiri. Iya. Di awal dia memang sadar betul bahwa itu salah. Tetapi kesalahan-kesalahan ini diikuti oleh masyarakat dan dianggap benar, maka dia membenarkan juga perkataannya yang salah. Itu kira-kira begitu. Ya. Jadi kesimpulan tidak jarang kemudian apa yang berlaku di masyarakat secara terus-menerus dalam waktu yang lama
akhirnya dijadikan satu fakta kebenaran. Enggak. Iya. Nah, apa yang terjadi di masyarakat terus menerus itu namanya adat. Ya kan? Itu namanya adat. Adat artinya kebiasaan. Sudah begini kok dari dulu. Nah, kebiasaan itu tidak terlepas dari dua kemungkinan. Ada kebiasaan yang benar, ada kebiasaan yang salah. Nah, Islam datang untuk mengoreksi ini. Mana yang benar, mana yang sah, mana yang benar, mana yang salah. Kami aja di kalangan ustadz nggak mudah, nggak mudah, ya. Berkata jujur apa adanya ini ancamannya, berkata ini konsekuensinya. Semuanya punya konsekuensi, ya. Gitu. Mungkin kalau misalnya ditafsirkan makna yang tersirat di dalam ini wastakbar ini, prosesnya terjadi karena setelah dia berpikir berulang-ulang, lalu dia menyimpulkan, ini gagasan saya sudah yang paling top ini, nggak ada yang bisa mengalahkan saya lagi dalam berdebat. Nah, maka kemudian dia membelakangi kebenaran itu, lalu dia sombong, udah nggak ada yang bisa mengalahkan saya lagi dalam berbicara. Bisa. Jadi segala kemungkinan, tapi kita memikirkan kemungkinan ini karena proses tadi kan, ada proses fakaro, ada proses qaddaro. Jadi kesimpulannya, ketika salah dalam berpikir, salah dalam menyimpulkan, maka salah hasil ini. Ini hasil yang paling parah kan di sini. Bukan kepada keputusan, tapi muncul penyakit dalam diri. Kalau saya melihat abad sekarang ini justru malah balik ke 14 abad yang lalu. Ya, dengan tidak mau menyebut siapa-siapa supaya tidak terjebak kepada persoalan-persoalan ini. Kita lihat aja lah diskusi-diskusi. Ada orang yang pokoknya dialah yang paling pintar. Ya. Itu saya nggak tahu itu mematinya itu orang gimana nanti itu. Udah habis bahan, lu siapa lu? Wow gitu. Udah kehabisan kata, makanya kata Rocky Gerung, orang yang sudah kalah dalam debat itu maka dia masuknya ke pribadi. Coba aja kita lihat, muncak-muncak itu emosinya. Itu tanda bahwa dia nggak sanggup melayani dalil, dia nggak sanggup melayani fakaronya. Mentok kan? Ya, gitu. Saya dalam berpikir idola saya Rocky Gerung itu. Ya, dalam berpikir. Ya, ada hal yang kita dibawa ke alam yang jujur gitu. Kalam yang jujur. Walau kemudian bahasanya vulgar, itu memang bahasa itu, ya. Itu bahasa untuk menjadi cambuk itu supaya orang mau berpikir. Gitu. Summa abasa wa basar. Kemudian abasa, bermuka masam. Ada lagi nanti abasa, abusan qamtariro. Abusan. Ada lagi surah abasa wa tawalla. Bermuka masam dan berpaling. Ini abasa. Adbaro, membelakangi. Membelakangi. Istakbaro, menyombongkan diri. Nauzubillah min zalik. Ya. Kesimpulannya, salah dalam berpikir maka membuahkan hasil yang salah. Summa abasa wa basar. Ya. Summa abasa wa basar. Summa adbara wastakbar. Lagi. Summa abasa wa basar. Summa adbara wastakbar. Lagi. Summa abasa wa
berapa nih? Tadi mulai dari 18 kan? Yuk dari 18. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar. Ini modal-modal summa doang kan ini? Modal fa, modal summa. Ya. Alhamdulillah. Ini termasuk yang terbanyak ini ayat yang kita bahas. Ya, karena pendek. Satu, yang kedua pengulangan-pengulangan. Karena kalau dijelaskan satu akan nyambung ke cerita selanjutnya gitu ya. Gitu sampai pada akhirnya summa adbara wastakbar. Nanti muncul lagi kesombongan itu akan melahirkan ucapan, melahirkan keputusan lagi apa? Next insyaallah Sabtu yang akan datang. Ya. Allah bimbing kita agar kita berpikir pada proses yang benar sehingga insyaallah kita senantiasa berada di jalan kebenaran. Tidak ada yang paling indah dalam hidup ini kecuali kalau kita berada di situ. Ya. Hasilnya apa? Ngantuk tidur, lapar makan. Betul nggak? Kalau ini kita tidak ada bersih, ini tidak bersih, nggak ada dilema-dilema tadi, kita cepat memutuskan. Ya, apa yang enaknya tadi hidup itu? Ngantuk tidur, lapar makan. Makan pun nggak perlu harus pakai macam-macam itu. Tempe orek aja makan nambah kok. Ya, nah ini kadang-kadang tidurnya aja kamarnya sudah didesain dengan desainer yang terbagus. Aromaterapinya sudah aromaterapi yang terbagus. Kasurnya kasur yang termahal. Pendingin ruangannya sudah pendinginan yang terbaik. Orang iso turu. Oke? Bersyukur kita fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya kadang-kadang ngiri dengan istri saya. Istri saya di kursi tidur. Iya? Nah, saking nikmatnya tuh di mana kadang-kadang di kursi juga tertidur dia. Ya, jadi apa sih sebenarnya yang kita cari? Yang kita cari itu. Yang kita cari ketenangan, keberkahan, kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah berikan itu semua kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai ketemu Sabtu ya depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.